Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Dani Sucianto. Dan kali ini aku mau sharing-sharing juga ke kalian nih. Apa itu hub dan penjelasan secara rinci mungkin hub. Jadi langsung aja ya teman-teman, santai aja pokoknya. Slot hub itu atau jam skema hub itu dari Shopee-nya udah diatur seperti area ramai pesanan. Dan untuk kita bergabung ke fitur hub itu, kita itu harus syaratnya itu akunnya tuh aktif dan nggak ke suspend sama sekali. Maksudnya nggak ada poin atau kena hukuman sanksi dari Shopee-nya gitu ya. Dan untuk mitra pengemudi baru yang belum bergabung, belum bisa mengakses hub, itu nanti akan ada waktunya sendiri dan otomatis ada hubnya ke akun kalian ya. Karena aku kemarin itu ada hubnya setelah 5 hari narik Shopee itu, tiba-tiba hubnya udah muncul juga gitu. Nanti kalau udah muncul kalian bisa join aja. Dan untuk perebutan slot hubnya itu ya ada jam-jamnya. Saya itu perebutannya di jam 2 siang, dan itu tuh slotnya terbatas, apalagi bagi kalian yang nggak pakai autoclick. Jujur saya juga nggak pakai autoclick ya, karena ya emang kita fair-fair aja jujur di sini. Dan itu bener-bener rebutan sama orang yang bener jual hub ya. Kalian pasti tahu lah ya sama orang yang jual hub. Nah, kalau kita sebagai pengemudi pasti akan rebutan sama orang yang jual hub, dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka juga ya, karena ya mereka juga cari uang gitu ya. Dan untuk caranya akan aku jelasin di video berikutnya mungkin ya. Dan di sini aku mau jelasin juga fitur hub itu, dan juga ada kriteria performa yang harus kita penuhi saat kita menjalankan atau narik dengan metode hub ini. Jadi untuk kriteria performanya, jadi sebelumnya itu ada 2 jam hub, dari jam 8 sampai dari jam 10 sampai 8 malam. Dan yang kedua itu dari jam 8 sampai jam 12 malam, dengan minimal yang jam pertama tadi dari jam 10 sampai jam 8 malam itu minimal online selama 9 jam. Jadi kalian kalau onnya tepat waktu jam 10, jam 7 kalian udah bisa selesai gitu ya. Dan untuk kehadirannya di area hub itu ntar tergantung kalian saat on bid di area hub itu kalian keluar hub enggak. Kalau kalian keluar hub itu akan disayangkan sekali, kehadiran kalian nggak akan terdeteksi di hub, dan kalian mungkin kalau misal jaminan pesanannya kurang itu nggak akan ditambahin oleh pihak Shopee-nya. Dan untuk jam pertama atau jam 10 sampai jam 8 malam itu ada jaminan pesanan 10 pesanan. Dan untuk yang jam yang kedua jam 8 malam sampai jam 12 malam itu ada jaminan 6 pesanan. Dan walaupun kalian udah memenuhi 10 pesanan itu, kalian juga tetap bakal dapat pesanan-pesanan berikutnya. Jadi nggak menutup kemungkinan jaminan pesanan itu adalah suatu patokan kalau habis ini udahlah sepi nih, enggak. Karena aku tadi juga itu dapat pesanan sekitar yang jam pertama itu sampai 12 pesanan, dan juga jam kedua 6 pesanan gitu. Dan untuk total tingkat penyelesaian performanya, kita balik lagi ke performa. Tingkat penyelesaian pesanan minimal lebih dari 80%. Jadi aku saranin ya, sesuai pengalaman aku pribadi, kalian kalau on bid itu fitur terima otomatisnya itu kalian aktifkan aja. Karena aku pribadi yang kemarin fitur otomatisnya aku coba matiin, dan itu pun aku kelewatan 1 kali pesanan, karena ya aku nggak tahu ternyata ada orderan. Pas aku cek tiba-tiba udah ada tulisan pesanan terabaikan gitu ya. Dan untuk rata-rata waktu pengantaran itu harus kurang dari 32 menit. Jadi kalian yang mengantar itu diusahakan tidak berlama-lama di restonya atau di tongkrongan kalian ya. Jadi kayak
Ini rata-rata, maksudnya kayak beberapa pesanan dijadiin satu gitu loh, jadi ntar di rata-rata gitu. Misal kalian ada yang lama ada yang cepet, jadi ntar rata-ratanya di tengah-tengahnya gitu. Dan untuk itu tadi jam pertama. Untuk yang slot jam yang kedua itu ada perbedaan di waktu onlinenya. Untuk yang jam kedua ini lebih dari 3 jam 30 menit ya harusnya. Berarti jam 8 saat kalian on beat, jam sekitar jam setengah 12 kalian udah boleh pulang gitu ya. Dan sebelum pulang tolong kalian matiin dulu itu status on beatnya, agar kehadiran di area hub kalian, kalau misal kalian berada di luar area hub, itu nggak terdeteksi kalian keluar dari area hub seperti itu. Untuk tingkat penyelesaiannya juga sama, lebih dari 80%. Jadi aku saranin pakai terima otomatis, dan rata-rata waktu pengantarannya juga sama, 30 mohon maaf, kurang dari 32 menit seperti itu. Untuk total pesanan jaminan untuk jam kedua ini sekitar 6 pesanan seperti itu ya, dan nggak menutup kemungkinan bakal lebih dari itu. Baik, untuk pengalaman pribadi saya sharing juga, ini saya tampilin juga di layar ya. Untuk total hari ini tadi 21 Juli 2024 aku kan juga main hub juga. Dari aku nggak genap 9 jam sih, tapi dari jam 11 lebih dikit sampai jam 8 tadi aku total online-nya tuh nggak kecentang ya, 8,19 menit doang. Dan juga untuk kadaran di area hub dan lain sebagainya itu dicentang hijau semua, karena aku memenuhi kriteria performanya. Dan kurang satu doang nih sepertinya, tapi ya gimana lagi ya, aku bisanya onlinenya juga nggak langsung dari jam 10. Dan kalian lihat sendiri untuk total pesanan hubnya itu, walaupun jaminan pesanannya 10 pesanan, tapi nggak menutup kemungkinan juga bakalan lebih dari 10 pesanan. Dan ini aku dapat di 12 pesanan, dan total pendapatan hubnya 80.000, dan itu juga termasuk beberapa pesanan gabungan yang aku dapetin juga. Dan untuk yang kedua tadi aku juga main yang kedua sih ya, ini total onlinenya cuma 2 jam 2 menit, karena aku online sampai jam 10 doang. Dan karena kenapa aku online sampai jam 10, karena aku udah memenuhi jaminan pesanannya. Karena jaminan pesanannya 6 pesanan, makanya 6 pesanan itu aku langsung pulang. Emang boleh ya, aku nggak tahu ya sebenarnya ya, tapi ya overall sejauh ini aku nggak kena poin sama sekali gitu loh. Dan untuk kehadiran di area hubnya juga belum terdeteksi ya, karena hasilnya akan muncul setelah 2,5 jam habis slot hubnya itu berakhir. Untuk tingkat penyelesaian juga sama, rata-rata pengantaran juga sama seperti itu ya. Mungkin itu sih dari slot hubnya. Mungkin kalian ada yang pertanyaan apa gitu ya. Untuk rebutan slot hubnya juga bener-bener slotnya terbatas juga. Oh iya, sebelum itu jadi kalau di yang reguler gimana? Oh ya, kalau saran aku ya yang reguler ya, kalian kalau tahu posisi SPX atau posisi-posisi yang dimana eh pesanan itu atau pengiriman paket lebih banyak, mending untuk yang reguler merapat ke tempat-tempat tersebut, karena yang hub ini nggak bakal kebagian eh, pesanan SPX gitu maupun Shopee someday ya. Jadi untuk hub ini dikhususkan untuk makanan doang, Shopee Food doang ya gitu. Jadi yang reguler kalau bisa, kalau yang cari makanan jangan cari di tengah-tengah area hub, karena nggak bakalan kebagian gitu ya. Jadi untuk yang reguler kalau bisa itu di luar area hub, misal ya di pinggiran lah ya, di pinggiran. Pokoknya jangan sampai kalian masuk ke area hub, karena yang di area hub ada pesanan pasti yang diprioritaskan itu sama
eh, driver yang pakai metode area hub seperti itu. Jadi yang reguler ya kalau slot hubnya kan dari jam 10, hitung aja dari jam 10 sampai jam 12 malam itu area hubnya berjalan. Jadi ya setelah jam 12 malam maka semua atau seluruh pengemudi yang pakai metode hub akan kembali ke reguler seperti itu. Ya, jadi ya kekurangan hubnya cuma satu, yaitu bonus intensifnya nggak keikut. Kalau akun kalian gacor di reguler, aku saranin kalian udah jalan reguler aja, karena bonus intensifnya itu lebih gede dan 12 pesanan itu bisa mencapai nominal 100 lebih. Apalagi kalau hub ini minimal tarifnya itu 6.400, dan 6.400 dikaliin 10 pesanan, kalau nggak ada pesanan gabungan itu pun dapat sekitar 64.000 mungkin ya. Dan itu kalau ada pesanan gabungan juga bakal kurang dari itu. Jadi menurutku ya, kalau pengalamanku pribadi juga untuk yang reguler itu 10 pesanan pun malah menurutku itu sangat worth it, karena 10 pesanan di reguler itu bisa sampai langsung 100.000 gitu ya. Kalau di hub mungkin ya karena kita ngantarnya juga jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin butuh sekitar 15 atau belasan pesanan untuk sampai ke angka 100 ribuan. Dan jadi kalau gimana nih kalau kalian belum memenuhi jaminan pesanan, misal jaminan pesanannya 10 dan kalian cuma dapat 7 pesanan gitu dari jam 10 sampai jam 8 malam, ya kalau kalian memenuhi semua kriteria performanya maka kalian akan dikasih tambahan bonus dari Shopee. Dan itu dikaliin sama tarif tambahan per pesanan hub tuh ada 6.400. Jadi kalau 7 ntar 6.400 dikali 3 gitu, ntar ditambahkan ke rekening kalian. Dan syaratnya semua kriteria performa harus terpenuhi. Jadi minimal online kalian lebih dari kriteria, dan semua kriteria harus tercentang hijau atau terchecklist hijau. Nah mungkin itu sih sedikit atau penjelasan rinci dari sistem Shopee Food dengan metode hub. Jadi ya untuk gacor-gacoran ya tergantung gacornya akun kalian dan pinternya kalian untuk saat memilih tempat on bidnya ya. Jadi jangan salahkan juga pihak Shopee-nya karena orderannya kurang merata atau enggak, ya itu tergantung akun kalian juga gitu ya. Ya mungkin ini video penjelasan saya sih, mungkin sampai sini dulu aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau ikutan sharing ya bisa kalian komen di bawah aja gitu ya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini terus. Dan selamat bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Yuhu, salam satu aspal.